Prodi D3 Keperawatan, Konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik, Universitas Bakti Kencana Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar atau BHD. Bantuan hidup dasar atau BHD adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa, sampai dengan perawatan medis atau ambulans datang dan dapat memberikan tindakan lebih lanjut. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti nafas dapat mengganggu transfer oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati dan kematian dapat terjadi dalam waktu 7-10 menit. Tujuan resusitasi yang pertama itu untuk memberikan ventilasi yang adekuat, dan yang kedua membatasi kerusakan cerebri, dan yang ketiga pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung, dan alat-alat vital lainnya. Yang keempat, untuk memulai atau mempertahankan kehidupan ekstrauterin. Ada cakupan resusitasi. Yang pertama itu gagal napas, gagal jantung, dan terjadi obstruksi jalan napas. Indikasi dilakukannya resusitasi yang pertama itu adanya ancaman gagal napas dan ancaman henti jantung. Adapun kontraindikasi dilakukannya RGPO. Yang pertama itu terjadinya multiple fraktur kosta atau fraktur kosta. Yang kedua, tidak aman bagi penolong atau korban dicurigai HIV, hepatitis ataupun COVID-19. Yang ketiga, trauma toraks, pneumotoraks dan emfisema berat. Dan yang kelima, adanya kardiak tamponade atau cardiac arrest lebih dari 5-6 menit. Dan yang ketujuh, keadaan terminal penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya gagal ginjal kronis. Menemukan korban di lingkungan yang ramai dan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan, lakukan hal seperti ini. Yang pertama, lakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Selanjutnya, respon. Cek respon korban dengan menggunakan metode AVU. Yang pertama, A. Alert. Apakah korban sadar ataukah tidak sadar? Yang kedua, V. Voice. Dengan memberikan rangsangan suara. Yang ketiga, P. Pain. Dengan menggunakan rangsangan nyeri. Dan yang terakhir, U. Korban tidak sadar atau unresponsive. Jika korban tidak ada respon, langkah selanjutnya adalah shout for help. Lakukan panggilan 118 untuk meminta bantuan kepada ambulans dan rumah sakit terdekat. Saya mahasiswa anestesi Universitas Bakti Kencana Bandung. Saya menemukan korban tidak sadarkan diri di Jalan Aditya 1 nomor A39. Tolong kirim bantuan segera dan secepatnya. Selanjutnya pemeriksaan circulation dengan primary survey. Look, listen, and feel. Lihat pergerakan dada, rasakan dan dengarkan hembusan nafas korban, raba nadi karotis, lakukan dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika nadi tidak teraba, lakukan kompresi dada. Dan jika nadi teraba, tetapi tidak ada nafas, lakukan pemeriksaan airway. Buka jalan napas korban dengan teknik head tilt dan chin lift. Jika korban ada cedera servikal, lakukan dengan teknik jaw thrust. Jika nadi tidak teraba, lakukan resusitasi jantung paru dengan meletakkan posisi tangan yang lebih dominan di bawah dan menguncinya agar tidak bergeser. Lakukan dengan posisi tangan tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat untuk memaksimalkan tekanan yang diberikan. Lakukan kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Lakukan 30:2 dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Lakukan sebanyak 5 siklus. Setelah pemberian 5 kali siklus resusitasi jantung paru, kita cek ulang kembali respon pasien. Apakah sudah ada napas dan ada nadi?
Jika sudah ada nadi tetapi belum ada nafas, lakukan pemberian ventilasi sebanyak 1 kali setiap 6 detik. Setelah ada nadi dan ada napas tetapi pasien belum sadar, lakukan posisi miring mantap seperti ini. Lakukan observasi sampai dengan penolong atau tim medis datang. Indikasi diberhentikannya resusitasi. Yang pertama itu korban sadar atau sudah kembali bernapas. Yang kedua, penolong yang lebih ahli atau ambulans telah datang. Yang ketiga, penolong sudah kelelahan. Dan yang keempat, munculnya tanda-tanda kematian irreversibel seperti lebam mayat dan kaku mayat. Dan yang terakhir, keluarga pasien menolak.